Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saudara, saya diberikan kesempatan untuk bisa memberitakan firman Tuhan pada sore malam hari ini, dan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu salam dan jawabannya. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau kita biasa pakai WhatsApp atau pakai sosial media yang lain, atau kita biasa ketemu sama teman-teman kita, saudara kita seiman, biasanya kita sudah banyak pakai bahasa Ibrani ya untuk memberikan salam atau shalom atau selamat pagi, selamat siang, atau kita memberikan ucapan selamat, selamat ulang tahun atau selamat yang lain. Tetapi saya perhatikan ada beberapa orang yang menulis itu masih ada keliru-keliru, atau mungkin saudara masih belum tahu kalau bahasa Ibraninya ini nanti jawabnya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini. Untuk memulai, yang pertama kita akan belajar mengucapkan selamat pagi, saudara. Ya, selamat pagi dalam bahasa Ibrani itu boker tov, ya, boker tov itu selamat pagi. Kemudian selamat siang, ya, selamat siang itu saharaim tovim atau sohoraim, ya. Sohoraim atau saharaim itu sama. Saharaim tovim itu selamat siang. Kemudian selamat sore, ya, yang kita biasa kenal Erev tov itu selamat sore. Kemudian selamat malam, malam itu Laila, ya, Laila tov itu selamat malam. Kalau saudara diberikan salam seperti itu, ya, selamat pagi boker tov, jawabnya apa? Jawabnya boker tov juga, ya. Atau kalau misalkan saudara kesulitan, ya, wah saya nggak hafal nih, nggak hafal selamat pagi itu apa sih? Boker tov atau Zaharaim tovim atau apa? Saudara paling gampang ngomong shalom, saudara. Ya. Yang paling gampang itu adalah mengucapkan kata shalom. Ya. Apabila saudara kesulitan, paling mudah itu mengucapkan shalom. Itu adalah bahasa universal yang artinya damai sejahtera untukmu. Nah, shalom itu artinya damai sejahtera. Ya, kalau shalom aleichem itu artinya damai sejahtera untuk kalian. Ya, ada M-nya di belakang, itu jamak. Shalom aleichem itu artinya damai sejahtera untuk kalian. Dijawabnya aleichem shalom. Ya. Kalau shalom alecha itu percakapan antara satu lawan satu. Ya. Shalom alecha itu artinya damai sejahtera untuk kamu atau untuk Anda. Dijawabnya yaitu alecha shalom. Nah, tulisan yang betul yang mana? Ini saya sudah tulis ada beberapa, ya. Shalom aleichem atau shalom alaichem atau shalom aleihim. Nah, yang benar kalau saudara melihat di Google, yang benar adalah yang pertama, shalom aleichem, ya. Tulisan yang betul seperti itu, atau shalom aleicha. Itu kalau saudara melihat di Google. Kemudian sama seperti kalau bahasa tetangga kita, ya, assalamualaikum itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab bukan bahasa Muslim, saudara. Ya, seperti yang kita ketahui, mungkin kita agak sedikit bingung ya kalau orang di tetangga kita ngomongnya assalamualaikum. Itu bukan berarti assalamualaikum itu miliknya orang Muslim, tetapi itu adalah bahasa Arab. Ya, seperti yang sudah saya tulis di sini, ini adalah dari Google, saudara. Saya cari dari Google.
ditulis Assalamualaikum is not actually a Muslim greeting, ya. Bukan berasal dari Muslim, tetapi itu adalah bahasa Arab yang artinya sama dengan Shalom Aleichem, sama. Kecuali kalau kita menambahkan WRWB-nya di belakang, itu baru milik Muslim, ya. Tetapi kalau namanya Assalamualaikum itu sama dengan Shalom, karena bahasa Arab salam itu artinya damai sejahtera, ya. Seperti itu. Mungkin kalau saudara, kalau saya agak kecepatan, mungkin saudara bisa mengulang nanti videonya kembali atau bisa di pause, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya saudara, terima kasih. Mungkin saudara sudah sering memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan selamat, kemudian berkata todaraba, ya. Terima kasih itu dalam bahasa Ibrani disebut todaraba, atau hanya todah saja juga bisa, ya. Todah atau toda itu sama aja. Kemudian jawabannya apa? Jawaban yang tepat adalah bevakasha, bevakasha, atau saudara juga bisa menjawab en beatma. Bevakasha itu memiliki banyak arti saudara. Ya, bisa berarti silahkan, bisa berarti permisi, dan juga bisa berarti you're welcome atau sama-sama. Ya, kalau saudara memberikan ucapan todaraba, itu jawabnya bevakasha, itu artinya you're welcome, seperti itu. Atau en beatma itu no problem, itu jawabnya seperti itu. Nah, kenapa kok bukan gamtodah saudara? Ya, mungkin di luar sana saudara pernah mendengar istilah gamtodah. Gam itu artinya juga, todah itu artinya terima kasih, jadi terima kasih juga, seperti itu. Tetapi kenapa kok saya bilang gamtodah ini tidak tepat? Ya, karena kalau saya cari saudara, saya cari di Google, kata gamtodah itu tidak keluar, tidak pernah ada dalam bahasa Ibrani kata gamtodah seperti itu. Ya, kalau saudara mencari di Google, ya seperti ini, bagaimana cara menjawab dari todaraba, itu pertama kali keluar jawabnya bevakasha, itu pasti, ya, atau en beatma. Tetapi kalau saudara mungkin iseng-iseng nih cari kata gamtodah di Google, saudara tidak akan menemukan, ya. Malah ini kita menemukan apa? Game today, ya. Bukan gamtodah tapi game today. Itu karena apa? Karena gamtodah itu tidak pernah ada dalam sejarah bahasa Ibrani, saudara. Kemudian rombongan kita yang kemarin terakhir pergi ke Israel, mereka juga sempat bertanya, saudara. Kalau todaraba itu jawabannya apa? Orang Israel itu mereka jawab bevakasha, ya, bukan gamtodah. Mereka malah bingung istilah gamtodah ini dari mana gitu ya. Kemudian seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau saudara ketemu sama orang, apa kabar? Apa kabar itu bahasa Ibraninya manishma, ya, manishma itu apa kabar? Jawabannya ya ada banyak, ya. Jawabannya ada, kabar saya kurang baik, atau kabar saya biasa-biasa saja, atau kabar saya baik atau sangat baik. Ya. Jawabannya kalau tidak baik itu lo tov. Tov itu baik, lo itu tidak. Kemudian kalau yang enggak baik, enggak buruk, biasa-biasa aja, orang Ibrani ngomongnya kaca-kaca. Kaca-kaca itu ya biasa aja lah, enggak baik, enggak buruk, tidak buruk lah yang penting. Kemudian manisma, jawabannya tov. Tov itu baik, ya, tov, ya baik.
Kemudian kalau sangat baik itu tof meot. Meot itu sangat, ya. Kemudian yang luar biasa baik itu jawabannya metsuyan. Metsuyan itu artinya excellent, luar biasa. Apa kabar Manishma? Metsuyan. Nah, saya luar biasa baik, seperti itu. Kemudian kalau kita mau mengucapkan selamat tinggal, ya kita mau pulang, mau pergi kemana gitu, itu kata-katanya yaitu lehit raot. Lehit raot itu artinya selamat tinggal. Kemudian yang berikutnya yaitu selamat ulang tahun. Ya, ini yang biasa kita ucapkan di grup, ya, di grup WhatsApp. Kalau ada yang ulang tahun, ngomong selamat ulang tahun si ini ya. Itu bahasa Ibraninya Yom Huledet Sameach. Ya, Yom Huledet Sameach. Dengan jawaban bisa menjawab dengan todah, ya, todah raba, terima kasih. Ya, seperti kita di Indonesia dibilang selamat ulang tahun, jawabnya oh terima kasih, seperti itu ya. Mengucapkan selamat ulang tahun selain Yom Huledet Sameach itu juga bisa digunakan Mazel Tov. Mazel Tov itu ucapan selamat dalam bentuk universal. Mau apa saja itu Mazel Tov bisa, saudara. Selamat hari perkawinan atau selamat lulus itu juga bisa pakai Mazel Tov, ya. Kalau bahasa Ibrani itu Mazel Tov pakai E. Kalau Mazal Tov pakai A itu bahasa Yiddish. Ya, Yiddish itu adalah bahasa Ibrani dengan ada unsur dialeknya Jerman, saudara. Ya, Mazal Tov itu sama saja. Kemudian ya perlu saya ini saya pribadi, saudara. Kenapa kok saya tidak pernah keluar di grup mengucapkan selamat ulang tahun kalau ada yang ulang tahun, atau kita ketemu saya tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun. Ini sekali lagi ini adalah pengertian saya, saudara, ya, pengertian saya. Ini dari dulu saya memahaminya seperti ini. Kalau orang tambah tahun, ya, mengalami ulang tahun, itu di pikiran saya itu artinya jatah umur hidup itu berkurang 1. Menurut saya, ya, menurut saya, sekali lagi menurut saya. Kalau saya mengucapkan selamat ulang tahun ke teman saya, itu bahasanya seperti ini. Selamat ya, kamu belum mati sekarang, ya, masih dikasih kesempatan hidup, seperti itu ya. Menurut saya kalau ngomong seperti itu enggak enak, saudara. Jadi saya juga tidak memberikan ucapan selamat dan saya juga tidak menerima ucapan selamat ulang tahun. Ya, ini kembali lagi ini saya, ya, bukan berarti saya ngajari saudara untuk seperti itu, karena pengertian kita ada banyak, ya, seperti itu. Jadi selamat ulang tahun di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yom Huledet Sameach. Kemudian kalau kita mau minta maaf, ya, kita mau minta maaf, itu kita bisa berkata ani mitztaer. Ani mitztaer itu kalau saya laki-laki, ya. Kalau saya laki-laki, saya minta maaf sama orang, itu saya ngomongnya ani mitztaer. Tapi kalau saudara yang perempuan, ya, saudara berjenis kelamin perempuan, saudara tidak mengucapkan ani mitztaer, tetapi saudara mengucapkan ani mitztaeret. Nah, ini adalah perbedaan antara maskulin dan feminin. Seperti itu. Bisa ditambah kalau misalkan saudara minta maafnya sangat-sangat nih, banget nih. Ditambahkan dengan kata meot, ya. Ani meot mitztaer atau ani mitztaer meot itu sama saja. Tetapi yang lebih umum digunakan adalah ani meot mitztaer. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah permintaan maaf.
Kemudian kalau saudara yang mendengar ada yang sakit, kemudian saudara berkata cepat sembuh ya, itu disebut refuah slema. Refuah slema itu artinya cepat sembuh, atau dalam bahasa Inggris itu wishing you a speedy and complete recovery. Nah, cepat sembuh ya, itu refuah slema, seperti itu. Kemudian kalau kita mendengar berita ada orang meninggal, ya, kalau misalkan ada orang nih ngomong sama saya, kamu tahu nggak si A ini bapaknya barusan meninggal loh. Kita jawabnya apa? Baruch dayan haemet. Nah, baruch dayan haemet itu artinya diberkatilah hakim yang adil. Mungkin saudara kalau di kepercayaan tetangga kita, kalau ada orang ngomong, oh bapaknya teman kamu meninggal loh, mereka jawabnya apa? Innalillahi, nah seperti itu ya. Itu sama seperti kita, baruch dayan haemet, nah seperti itu. Kemudian kalau di bagian ini saudara, itu agak lumayan banyak ya. Jadi pertama kali kita dikasih tahu, bapaknya teman kamu meninggal, baruch dayan haemet. Setelah itu kalau kita sudah ketemu sama orangnya langsung, cara kita ngayem-ngayemi atau memberikan penghiburan seperti apa itu belum saya sampaikan karena mungkin masih terlalu banyak ya. Yang saya ajarkan baru yang seperti ini saja, baruch dayan haemet. Karena ini juga bisa ditulis di grup WA, misalkan ada berita lelayu telah meninggal bapak ini atau ibu ini, jawaban kita bisa baruch dayan haemet, seperti itu. Kemudian saudara, kita masuk ke, kalau ini ada unsur kitab sucinya ya, ini ada unsur kitab sucinya saudara. Kalau saudara dipanggil, misalkan dipanggil dengan nama, jawabnya apa? Hineni. Hineni itu artinya inilah aku, ya, ini aku di sini, seperti itu. Sama seperti kejadian pada waktu Abraham itu dipanggil oleh Bapak Yahweh di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1. Ya, saat Abraham dipanggil Tuhan untuk mengorbankan Ishak, itu Abraham menjawab dengan kata hineni. Kemudian hineni itu juga tidak hanya digunakan ketika kita ini dipanggil Tuhan, saudara. Hineni itu juga bisa digunakan kalau kita dipanggil oleh bapak kita misalkan, atau oleh anak kita. Sama seperti apa? Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 7. Ya. Dan Ishak berbicara kepada Abraham, ayahnya, dan berkata, ayahku. Nah, istilahnya Ishak ini manggil Abraham, ayahku. Dan dia atau Abraham menjawab, inilah aku anakku, dan seterusnya. Nah, Abraham itu menjawab dengan kata hineni beni. Beni itu artinya anak laki-lakiku ya. Hineni beni artinya inilah aku anakku, ada apa ya. Kemudian waktu Samuel dipanggil oleh Bapak Yahweh sampai 3 kali. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 4 sampai 16, saudara. Di sana Samuel itu dipanggil sama Tuhan. Lalu Samuel itu jawab hineni. Nah, waktu Samuel itu jawab hineni, itu sebenarnya Samuel itu tidak berkata kepada Bapak Yahweh. Karena Samuel itu pada waktu itu belum mengenal Yahweh, saudara. Ya, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik, ya, yang saudara tidak boleh tiru dari sifatnya Imam Eli, saudara. Kenapa? Karena Imam Eli ini adalah seorang imam, tetapi waktu seorang imam ini punya anaknya tidak ada yang diajari tentang Yahweh. Ya, jadi seperti anak-anaknya sendiri dan juga Samuel juga tidak diberikan pemahaman tentang nama Yahweh. Jadi pada waktu Samuel itu dipanggil oleh Yahweh,
Samuel itu taunya dipanggil sama Imam Eli. Kemudian dia jawab Hineni sampai 3 kali. Dan ternyata Imam Eli bilang, oh enggak kok, aku enggak manggil kamu, tidur lagi aja. Seperti itu. Ternyata sampai 3 kali seperti itu Imam Eli baru tahu, baru ngeh. Oh ternyata kamu dipanggil Tuhan. Nah kalau dipanggil lagi, nah totalnya 4 kali saudara. Dipanggil lagi sekali lagi, Samuel harus berkata Hineni. Kemudian inilah aku mau mendengarkan. Nah, dan pada waktu itu Bapak Yahweh memanggil kembali ternyata. Dan juga akhirnya Samuel diberitahu kalau dia itu mau dijadikan nabi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya saudara, kalau kita masuk ke hari raya. Nah, di hari raya itu juga ada ucapan-ucapan saudara. Kalau kita sebentar lagi mau masuk hari raya peniupan nafiri, ya, peniupan nafiri, kemudian Yom Kippur, kemudian Sukot, Semini Atseret, Simchat Torah, kemudian tahun depan ada Pesah lagi, ada roti tidak beragi lagi. Nah, 3 hari raya yang terbesar menurut kitab suci itu adalah Pesah, Shavuot, dan juga Sukot. Itu adalah 3 hari raya terbesar dari semua hari raya yang ada. Ya, dan ini 3 hari raya ini itu kita menyebut hak sameah. Ya, hak sameah itu ucapan selamatnya. Kalau Pesah itu hak sameah Pesah atau hak Pesah sameah itu sama, saudara ya. Kemudian Shavuot atau Pentakosta yang kita kenal. Shavuot itu hak sameah Shavuot atau hak Shavuot sameah itu sama. Kemudian Sukot itu hak sameah Sukot atau hak Sukot sameah itu juga sama. Nah seperti itu. Kemudian setelah hari raya Pesah, 1 hari setelah Pesah itu adalah hari raya roti tidak beragi. Nah, roti tidak beragi itu dalam bahasa Ibrani disebut hamatsot. Hamatsot atau hamatsah. Nah, salamnya adalah hak hamatsot. Atau kalau saudara mau lebih keren ya, hak Pesah kasher vesameah. Itu lebih keren menurut saya, saudara. Jadi salam dari roti tidak beragi adalah hak hamatsot. Kemudian hari raya buah sulung. Nah, hari raya buah sulung itu bukan ditentukan oleh tanggal, tetapi ditentukan oleh hari. Itu hari Minggu atau hari pertama pada sepekan hari raya Pesah itu saudara, atau hari raya roti tidak beragi. Nah, buah sulung itu dalam bahasa Ibrani disebut ha-bikurim, ya, ha-bikurim, atau dalam bahasa Ibrani yang lain disebut resit ha-katsir. Nah, resit ha-katsir itu sama dengan ha-bikurim, sama saudara. Ya. Untuk buah sulung itu tidak ada salam secara spesifik, ya, tidak ada salam secara spesifik karena buah sulung itu termasuk dalam 8 hari roti tidak beragi. Ya, jadi kalau mau mengucapkan selamat hari raya buah sulung, ya mengucapkannya hak sameah Pesah karena masih dalam satu lingkup, ya seperti itu. Kemudian yang sebentar lagi kita mau masuki, ya, yaitu hari raya peniupan nafiri. Peniupan nafiri itu dalam bahasa Ibrani disebut Yom Teruah. Yom Teruah atau dalam bahasa Ibrani yang lain disebut Rosh Hasanah. Kenapa Rosh Hasanah? Karena di perayaan ini itu adalah pergantian tahun. Ya, 5781 jadi 5782, 5782 jadi 5783 seperti itu. Itu ada di Yom Teruah.
atau orang sana menyebutnya Ros Hasanah. Itu salamnya adalah Sana Tova Umetukah. Sana Tova Umetukah itu memiliki arti tahun yang baru dan manis. Nah, tahun yang baru dan manis itu kita biasa kalau ibadah Hari Raya Peniupan Nafiri itu kita makan apel dan madu. Nah, besok kita di sini kalau ternyata sudah boleh ibadah secara offline, ibadah kita Hari Raya Peniupan Nafiri itu 2 hari, saudara. Karena menurut orang Ibrani, Hari Raya Yom Teruah itu memang 2 hari. Dan besok kita akan maksimalkan, karena besok ada pembatasan jumlah jemaat, supaya yang bisa ikut Hari Raya Peniupan Nafiri itu bisa lebih banyak. Ya, totalnya bisa 300 orang, dibagi 2 kali. Seperti itu ya. Jadi Hari Raya Yom Teruah itu kita memberikan salam, yaitu Sana Tova Umetukah. Nah, kalau kita mau memberikan salam Sana Tova Umetukah itu universal, saudara. Universal, karena apa? Kita hanya menyebut tahun yang baru, selamat tahun baru, selamat tahun yang manis, seperti itu. Tetapi kalau ada salam yang lebih religius, saudara, dari Peniupan Nafiri itu salam yang lebih religius, yaitu Ketifah wa Khatimah Tova. Nah, Ketifah wa Khatimah Tova itu artinya namamu termeterai di kitab kehidupan. Nah, Ketifah wa Khatimah Tova itu namamu termeterai di kitab kehidupan. Atau saudara juga bisa memberikan salam La sanatova tikatevu ve tikhatemu. Ya, la sanatova tikatevu ve tikhatemu. Artinya, biarlah Anda termeterai di tahun yang baik. Seperti itu. Kemudian setelah Hari Raya Peniupan Nafiri, kita masuk ke Hari Raya Pendamaian atau Hari Raya Yom Kippur. Nah, Yom Kippur ini kan bukan termasuk dalam 3 hari raya besar. Jadi bukan pakai hak sameyah Yom Kippur, bukan, tetapi pendamaian itu memberikan salam Gemar Khatimah Tova, itu yang lebih tepat, saudara. Gemar Khatimah Tova itu artinya biarlah namamu termeterai di kitab kehidupan, ya, sama seperti Hari Raya Peniupan Nafiri yang tadi. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, saudara, menurut tradisi orang Yahudi, nasib seseorang selama setahun itu ditentukan saat Hari Raya Ros Hasanah atau Yom Teruah. Dan kemudian nasib itu akan dimeteraikan atau termeterai pada saat Hari Raya Yom Kippur. Dan nasib itu akan terlaksana di Hari Raya Sukot. Seperti itu ya. Nah, setelah Hari Raya Yom Kippur itu selesai, salamnya berubah, bukan Gemar Khatimah Tova, tetapi Gemar Tov, ya, Gemar Tov. Nah, kalau Hari Raya Yom Kippur itu juga kita customnya itu menyanyikan lagu Adon Haselichot, ya. Biasanya dinyanyikan setiap hari, saudara. Setiap hari mulai tanggal 1 bulan Elul. Ya, tanggal 1 bulan Elul kita mulai menyanyi Adon Haselichot setiap hari sampai Hari Raya Yom Kippur. Itu kecuali hari Sabat, ya. Hari Sabat kita tidak menyanyi Adon Haselichot. Nah, ini kita nyanyikan sebagai bentuk dari pemohonan ampun, ya. Kita memohon pengampunan karena kita selama setahun sudah banyak berbuat dosa dan kita mau diperdamaikan kembali kepada Bapa Yahweh, dan kita merendahkan diri selama sebulan ini di bulan Elul. Ya. Seperti yang saudara ketahui, kita sekarang masih ada di bulan Av, saudara. Ya, sekarang ini masih tanggal 27 bulan Av, dan tanggal 1 bulan Elul itu besok hari Senin, ya. Besok hari Senin. Nah, jadi kita mulai menyanyi Adon Haselichot selama sebulan penuh itu
mulai besok Senin. Ya. Dan pada hari raya Yom Kippur itu kita juga berpuasa selama 25 jam, saudara. Ya. Ini adalah satu-satunya hari Sabat yang harus puasa. Ya, kalau saudara pernah mendengar khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang hari-hari raya, ya, hari Sabat itu adalah hari raya. Ya. Saya ulang sedikit, hari Sabat itu artinya bukan hari Sabtu, saudara. Hari Sabat itu sekali lagi bukan hari Sabtu, tetapi hari Sabat itu diartikan sebagai hari raya. Dan hari raya kita itu jatuhnya setiap hari Sabtu. Makanya setiap hari Sabtu kita namakan Sabat. Seperti itu. Tetapi hari Sabtu sendiri bukan diartikan Sabat. Karena hari Sabtu itu bahasa Ibraninya Yom Shevi'i. Ya, Yom Shevi'i, Shevi'i. Ya. Sheva itu 7, Shevi'i itu hari ke-7. Seperti itu ya. Nah, pada hari raya Yom Kippur itu adalah satu-satunya hari Sabat yang kita harus berpuasa. Sedangkan hari Sabat yang biasa itu kita tidak boleh berpuasa. Karena hari Sabat yang biasanya, yang hari Sabtu itu Bapak Yahweh khususkan untuk memberikan berkat kepada kita. Ya, kalau kita berpuasa di hari Sabat, hari Sabtu, itu sama saja kita menghina Bapak Yahweh. Karena kita sudah diberikan berkat kok kita malah puasa. Nah, itu menurut orang Ibrani seperti itu. Ya, jadi hari Sabat satu-satunya yang Bapak Yahweh suruh kita untuk puasa adalah hari raya Yom Kippur. Nah, sebagai bentuk dari kita itu menyangkali diri kita dan kita mau kembali kepada jalan-jalannya Bapak Yahweh. Ya. Dan kita kepingin supaya dosa-dosa kita itu diampuni, seperti itu. Maka kita berpuasa selama 25 jam. Nah, kalau ada orang yang tanya sama saya, boleh nggak sih kita puasanya besoknya atau mungkin sebelumnya atau bahkan tidak puasa? Ya saya bilang ya terserah, kalau saudara nggak mau diampuni dosanya ya nggak apa-apa, nggak usah puasa gitu loh. Kalau pengertian saya, puasa Yom Kippur itu cuma setahun sekali, saudara, ya, setahun sekali. Jadi ya ayolah kita puasa, ya. Mungkin kalau saudara yang belum pernah puasa atau tidak kuat puasa, mulai dari sekarang mungkin bisa belajar puasa, mungkin kalau 12 jam gampang ya. Mungkin bisa 18 jam, seperti itu, 18 jam puasa. Atau kemudian bisa meningkat lagi, bisa 20, 22, dan akhirnya bisa 25 jam. Nah, itu adalah puasa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh pada hari raya Yom Kippur. Dan ini perintahnya bukan diperintahkan sama Bapak Lukas, saudara. Bukan diperintahkan saya, bukan diperintahkan Rabi. Ya, tetapi yang memerintahkan sendiri itu adalah Bapak Yahweh. Jadi ya sebaiknya kita nurut, seperti itu ya. Kemudian setelah hari raya pendamaian, itu adalah hari raya Sukot. Nah, hari raya Sukot, setelah hari raya Sukot, itu tadi kita sudah membahas ya, Sukot itu Hak Sameah Sukot. Setelah hari raya Sukot, itu hari ke-8-nya namanya Shemini Atseret. Shemini Atseret itu adalah hari ke-8. Nah, itu juga diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk dirayakan. Ya, itu adalah hari raya yang diperintahkan juga oleh Bapak Yahweh. Nah, Shemini Atseret itu tidak ada salam secara spesifik. Hari ke-8 Shemini Atseret. Hari ke-9 itu Simchat Torah. Ya, biasanya kita selesai membaca kitab suci selama setahun.
dan akhirnya kita mengulang lagi dari kitab Kejadian lagi. Nah, itu namanya Simchat Torah. Nah, Shemini Atzeret dan juga Simchat Torah itu tidak ada salam secara spesifik. Hanya ucapan Hag Sameach itu saja. Nah, Hag Sameach itu bisa berarti selamat hari raya. Nah, Hag Sameach, selamat hari raya. Seperti itu. Dan mungkin saya singgung sedikit, besok pada waktu hari raya Simchat Torah, kita di sini akan mengucapkan syukur. Ya, kita mengucapkan syukur karena kita sudah membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sampai selesai, ya. Dan kita mau mengulang lagi dari kitab Kejadian lagi, saudara, sampai hari raya Simchat Torah tahun depan. Nah, Simchat Torah tahun depan kita mengucap syukur lagi. Kita mengucap syukur lagi dan kemudian kita ulangi lagi dari kitab Kejadian sampai Simchat Torah tahun depannya lagi. Begitu seterusnya sampai Tuhan Yesus datang, ya. Jadi saya berharap agar saudara yang mungkin tahun ini tidak selesai dalam membaca kitab suci, untuk Simchat Torah yang besok saudara bisa bersama-sama berusaha, ya, berusaha membaca kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, paling enggak minimal sekali lah dalam seumur hidup saudara, ya. Sekali dalam seumur hidup saudara bisa membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, seperti itu. Kemudian yang terakhir saudara, ya, yang terakhir yaitu hari raya Hanukkah. Nah, hari raya Hanukkah itu biasanya ada di bulan Desember, ya, di bulan Desember, bulan-bulan dingin. Nah, hari raya Hanukkah itu adalah hari raya terang. Hari raya terang. Makanya ucapan selamatnya atau salamnya adalah Hag Urim Sameach. Hag Urim Sameach atau selamat hari raya terang atau selamat hari raya cahaya. Nah, mungkin sampai di sini pelajaran kita sebenarnya masih ada banyak sekali, ya, salam-salam yang lain seperti salam kalau kita ada bulan baru misalkan, selamat bulan baru atau hari raya yang lain, ya, itu besok saja, itu di kesempatan yang berikutnya saja. Yang jelas kita mau belajar hal-hal yang dasar supaya kita bisa semakin hari semakin paham akan kitab suci juga, kita bisa belajar bahasa Ibrani, kita bisa sedikit demi sedikit belajar bahasa yang akan digunakan di Samayim kelak, ya, karena kita percaya bahwa Samayim kelak itu ada bahasa satu, ya, satu bahasa yang digunakan yaitu bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di Samayim nanti tertulis di kitab Wahyu, orang-orang tua-tua Israel di Samayim itu mereka mengucapkan haleluya. Ya, mengucapkan haleluya. Di Samayim itu ada haleluya, saudara. Haleluya itu bahasa Ibrani. Ya, berarti di Samayim itu pakainya bahasa Ibrani. Itu pengertian saya, pengertian Bapak Gembala. Seperti itu. Dan ini adalah pengertian yang harus kami sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sedikit demi sedikit belajar tentang bahasa Ibrani. Amin, sukses besar bagi saudara sekalian, Bapak Yahweh memberkati. Ya, mari kita mau sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh, karena pada malam hari ini kami bisa bersama-sama belajar tentang bahasa Ibrani, dan kami mau terus belajar agar kami semakin hari semakin pandai, semakin hari semakin dekat kepadamu, dan semakin hari semakin memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengajari kami, sehingga kami bisa senantiasa berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Talk
breaking news. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Dalam rangka ikut serta mengurangi angka penyebaran COVID-19, seluruh jemaat dihimbau untuk tetap melaksanakan ibadah secara online melalui channel YouTube Kehilat Alef Tau dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah Raya 1 dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Ibadah Raya kedua dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore dan ibadah Sabat dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Untuk ibadah onsite atau offline akan diadakan kembali setelah ada pengumuman lebih lanjut. Ibadah komunitas sementara ditiadakan dan kegiatan doa pagi dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah terkait rumah ibadah, maka ibadah Hari Raya Peniupan Nafiri, Pendamaian, Sukot, Shemini Atseret, dan Simchat Torah akan dilakukan pembatasan jumlah jemaat yang mengikuti ibadah secara offline. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu beribadah secara offline, saudara dapat mendaftarkan nama saudara melalui Google Form yang akan tersedia pada tanggal 6 Agustus 2021. Dan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 13 tahun, tidak perlu mendaftar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita pada malam ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada malam ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wechuneka. Amen. Ken yehi ratso. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi ratso. Baruk atapaer ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha wa yishmereka.
Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.